orang Minangkabau, mari kita ngumpul dan cerita tentang hantu dari Minangkabau, yaitu Palasik, sambil makan gulai ayam yang dibuat sama nyokap gua. Yuk mari. Oke, di sini ada tahu sama ayam guys, dan makannya pakai nasi porang karena ini gua bakal abisin semua sih. Oke, kita bismillahkan dulu ya, Wak. Bismillahirrahmanirrahim. Masakan mamaku itu paling the best guys. Oh my god, so good. Ayamnya dulu. Kita ketuangkan dulu kuahnya. Ini tuh pakai ini ya, daun mangkok. Gue lupa bahasa Padangnya apaan. Oke, Palasik ini adalah makhluk yang mirip ya kayak kuyang guys, tapi berasal dari Minangkabau. Tapi ini tuh versi yang lebih seremnya dibanding kuyang. Ilmu Palasik ini tuh dipunyai oleh orang yang ingin hidup abadi guys. Jadi bentukannya Palasik itu tuh sebenarnya kayak ibu-ibu biasa guys, tapi dia tuh selalu pakai baju panjang dengan alasan karena di dalam bajunya itu yang panjang itu tuh ada organ dalamnya yang melayang gitu, mirip kayak kuyang, tapi ditutupin sama bajunya. Nah, tapi tenang aja, lu bisa ngebedain ya. Nah, ciri khas orang yang punya ilmu Palasik itu ya guys, itu jelas banget dari mukanya. Di antara hidung sama bibir ini kan ada cekungan ini ya. Orang yang punya ilmu Palasik itu dia nggak punya cekungan ini. Dia bener-bener kayak lurus aja gitu. Jelas banget ya, bisa dilihat dari mukanya coy. Enak banget. Mama makasih makanannya. Ilmu Palasik ini tuh dipercaya adalah ilmu turun menurun guys. Kalau orang tuanya itu punya ilmu Palasik, otomatis anaknya itu bakal diturunin ilmu Palasik juga. Ilmu Palasik ini ada dua jenis. Yang pertama Palasik Kuduang, dan yang kedua Palasik Bangkai. Palasik Kuduang sendiri itu artinya ya, Kuduang itu tuh artinya potong guys. Jadi dia bakal mirip banget kayak kuyang gitu ya bentukannya. Gentayangan cari mangsa itu dengan cara ngelepas palanya, terus badannya itu ditinggalin di rumahnya. Terus dia ngincar bayi-bayi dan balita yang masih hidup guys biasanya. Nah, bedanya dengan Palasik Bangkai, dia itu ngincer jasad bayi atau balita yang baru meninggoy. Kenapa gue bilang Palasik ini lebih serem daripada kuyang? Karena Palasik ini tuh dia tuh bisa mengintai kapan aja. Dia tuh bisa bekerja di siang hari, malam-malam, kapan aja guys. Kalau kuyang kan munculnya cuma malam-malam, karena dia tuh pinter untuk nyembunyiin identitasnya. Tadi kan gue bilang ya, dia bakal terlihat kayak manusia biasa, pakai baju panjang, padahal di dalamnya itu organnya melayang. Tempat yang sering dikunjungi sama Palasik itu tuh biasanya pasar-pasar guys, karena disitulah nih tempat ibu-ibu hamil itu berada kan, banyaknya kan di situ. Cara Palasik menyantap mangsanya itu macem-macem guys. Nah, cara Palasik menyantap mangsanya itu beda-beda guys, macem-macem. Ada yang ngisep dari ubun-ubunnya, itu tandanya tuh ya, biasanya bayinya itu bakal cekung di sini ubun-ubunnya. Terus ada juga yang digigit dari leher dan juga tangannya. Biasanya ada tanda kayak gigitannya guys. Dan juga ada nih yang lebih parah sih, ini parah banget gila. Diisep dari, ini biasanya terjadi sama ibu-ibu yang masih hamidun ya guys. Itu diisep dari anuannya. Gila gak lu? Gila coy, gue gak mau bayangin. Nah, bayi-bayi yang biasanya diisep sama Palasik itu tuh nggak yang langsung meninggoy guys, tapi ada tanda-tandanya dulu. Biasanya bayi yang habis diisep itu tanda-tandanya dia itu bakal suhu badannya tuh tinggi, mendadak lemes, terus ubun-ubunnya itu cekung kayak yang tadi gue bilang. Terus juga ada gigitannya kalau digigit dari tangan atau leher. Terus bayinya itu bakal nangis terus-terusan sampai akhirnya meninggoy. Nah, biasanya kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu, bayi itu tuh harus dibawa ke orang pintar guys, atau ustadz, nanti bakal didoa-doain gitu sampai bisa sembuh. Tapi walaupun bisa sembuh, biasanya bayi yang udah diisep sama Palasik itu kalau udah besar nggak bisa gendut. Nah, orang Minangkabau ini ada yang percaya, ada yang enggak ya guys. Kalau Palasik ini ada, apa namanya, ada jimatnya gitu yang dinamai Simaik Tangkal Lasik dan gelang besi putih. Isi jimat Simaik Tangkal Lasik itu ya, dasun alias bawang putih tunggal, terus jerengau, lado ketek tuh ya, terus ada timah hitam yang ditulisin doa-doa gitu guys. Terus juga orang Minangkabau juga percaya kalau pakai singlet atau baju kebalik itu juga bisa menangkal lasik. Terus juga taruh seperti gunting dan juga dasun tadi, si bawang putih tunggal, di bawah bantal bayi supaya Palasik itu nggak bisa deket-deket karena kebauan. Jujur emang orang hamil itu rentan banget ya guys, apalagi kalau di kampung. Emak gue sendiri nih ya punya beberapa cerita ketika dia lagi hamil, ada yang didatangi sama siampa, bener-bener ditimpa coy. Dan juga ada yang didatangi sama suatu makhluk juga guys. Kalau lu pengen denger ceritanya, komen aja dulu. Kalau videonya rame, komennya rame, gue minta emak gue untuk ceritain pengalamannya. Karena itu serem coy, gila lu. Lagi hamidun, ditimpa sama sosok besar, gila. Ya udah, gue mau lanjut makan dulu, sudah hampir habis. Next kita bahas apa lagi ya? Komen!